semuanya, selamat pagi. Di sini kami kelompok pencinta alam ingin menjelaskan tentang lukisan kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Siala Manusia Pencitan. Nama saya Bella Sulaet. Nama saya Rasra Fitra. Saya Arga Sinawi. Dan kawan saya Gustian Simanjuntak. Nah, penjelasan dari lukisan ini akan dijelaskan teman saya. Tema ini adalah tema harmoni dan kedamaian dalam hubungan antara manusia dan alam, yang menggambarkan ketenangan serta keindahan alam sebagai tempat refleksi diri. Inspirasi memiliki lukisan ini mungkin berasal dari keinginan untuk mengekspresikan ketenangan dan kedamaian yang ditemukan di alam. Alam sering menjadi sumber inspirasi bagi seniman karena keindahannya, keagungan, serta kemampuannya untuk memberikan ruang bagi refleksi batin dan kesederhanaan hidup. Kehadiran sosok manusia kecil di tengah alam yang megah bisa menggambarkan hubungan kita dengan alam, serta bagaimana kita hanyalah bagian kecil dari keseluruhan yang lebih besar. Elemen-elemen visual penting dalam lukisan ini meliputi: satu, objek utama, seorang perempuan yang berjalan di tepi air atau danau. Perempuan tersebut menggunakan pakaian sederhana, memberikan kesan kepolosan dan kedamaian. Sosok ini berfungsi sebagai fokus sentral menghubungkan manusia dengan alam yang lebih besar di sekitarnya. Latar belakang lukisan ini pegunungan hijau yang menjulang tinggi, penuh dengan dedaunan yang subur. Ini menciptakan kesan keagungan alam. Yang ketiga ada pencahayaan. Sinar cahaya yang lembut memancarkan dari langit menembus kabut di pegunungan. Pencahayaan ini tidak memberikan nuansa spiritual, tetapi juga menyoroti detail dalam pemandangan dan menciptakan perasaan damai dan seimbang. Yang keempat ada warna. Palet warna yang digunakan terdiri dari hijau, biru, dan kuning yang memperkuat kesan kedamaian dan ketenangan. Warna-warna ini membuat pemandangan terasa alami dan harmonis, yang menciptakan keindahan alam. Yang kelima ada air. Elemen air di depan memberikan cermin visual yang tenang, menambahkan rasa keterangan dan reaksi, baik secara fisik maupun metaforis dalam konteks lukisan. Tahapan dan konsep awal yang terakhir karya lukisan ini. Yang pertama, konsep awal. Seniman mungkin terinspirasi oleh keindahan alam dan hubungan manusia dengan lingkungan. Ide awalnya itu menggambarkan ketenangan alam dengan fokus pada pegunungan, air, dan sosok perempuan yang mencerminkan kesederhanaan hidup. Yang kedua ada sketsa kasar. Seniman mulai dengan sketsa kasar menandai komposisi utama seperti pegunungan, air, dan sosok perempuan sebagai objek utama. Yang ketiga ada penerapan warna dasar. Warna dasar seperti hijau untuk pegunungan, biru untuk langit dan air, serta warna lembut untuk sosok perempuan yang diterapkan. Yang keempat ada pencahayaan. Seniman menggambarkan detail dengan pepohonan, tekstur pegunungan, dan refleksi air. Yang kelima ada penyempurnaan. Sentuhan terakhir pada lukisan melibatkan penyempurnaan pencahayaan, memperluas detail pada air dan sosok perempuan, serta memperkuat kontras antara elemen latar dan objek utama. Dan yang terakhir ada karya selesai. Setelah semua elemen seimbang dan harmoni visual tercapai, karya dianggap selesai mencerminkan tema, yaitu harmoni antara manusia dengan alam. Berikut detail teknik yang kemungkinan digunakan dalam lukisan ini. Yang pertama, teknik cat air atau watercolor wash. Penggunaan cat air dengan banyak air untuk menciptakan lapisan warna yang tipis dan transparan. Teknik ini digunakan untuk memberikan kesan lembut pada air, langit, dan pegunungan. Yang kedua ada layering atau lapisan bertahap. Beberapa lapisan warna diterapkan dalam secara bertahap. Dimulai dengan warna dasar tipis. Seniman kemudian menambahkan lapisan-lapisan berikutnya atau memperkuat bentuk objek seperti pegunungan dan pohon-pohon tanpa kehilangan transparansi. Yang ketiga, wet on wet, yaitu di mana cat diaplikasikan pada permukaan yang masih basah, menciptakan efek campuran yang halus. Ini mungkin digunakan pada langit atau air untuk memberikan transisi warna yang lembut dan menyatu. Yang keempat ada wet on dry. Cat diaplikasikan untuk permukaan yang kering untuk menghasilkan garis atau bentuk yang lebih jelas.
Teknik ini dapat digunakan untuk menambahkan detail pada pemohonan, sosok perempuan, dan elemen lain yang membutuhkan definisi yang lebih kuat. 2. Teknik detail atau tekstur. Yang pertama adalah dry brush. Brush yang hampir dikering digunakan untuk menambahkan tekstur, terutama pada elemen pegunungan atau pohon, memberikan kesan dedaunan atau batu yang kasar. Dan yang kedua adalah lifting. Teknik di mana sebagian cat dihapus menggunakan tisu atau kuas basah setelah diterapkan. Ini menciptakan efek cahaya atau area yang lebih terang, misalnya untuk membuat efek kabut di pegunungan atau sinar matahari yang menyinari beberapa bagian. Yang ketiga ada pencahayaan dan bayangan. Poin pertama adalah glazing. Lapisan tipis warna transparan diterapkan di lapisan sebelumnya untuk menciptakan kedalaman dan variasi warna. Teknik ini membentuk bayangan lembut pada pegunungan, memberikan efek 3 dimensi tanpa kehilangan nuansa ringan dan cat air. Poin kedua adalah negatif painting. Teknik di mana kami melukis di sekitar objek untuk mempertahankan area putih atau terang sebagai bentuk. Sering digunakan pada bagian air atau refleksi cahaya untuk memberikan kesan realistis. 4. Refleksi pada air. Poin pertama, soft edge. Pada elemen air, seniman mungkin menggunakan teknik wet on wet untuk menciptakan refleksi yang lembut, seolah-olah bayangan dari objek di atas permukaan air mengudar secara halus, ciptakan kesan air yang tenang dan reflektif. Teknik-teknik ini kami gunakan untuk membuat lukisan yang seindah itu. Demikianlah penjelasan kami tentang lukisan kami. Bila ada kesalahan atau kesalahan dari kata kami, mohon maaf. Terima kasih.